ketika kita punya pikiran yang kritis, kreatif dan simpatik, apapun bisa dipelajari. Apapun, karena filsafat akan mengatakan begini, misalnya ilmu ini, kenapa saya harus belajar ini? Berapa lama saya harus belajar ini? Apa yang penting dari pelajaran ini? Apa manfaatnya buat kehidupan saya? Apa manfaatnya buat orang? Itu filsafat mengajarkan begitu. Itulah filsafat selalu berbicara tentang tujuan hidup. Sebelum kamu bertindak, kamu berpikir, Anda bukan robot. Kenapa harus Anda pelajari? Ilmunya, apa Anda harus belajar kepada orang itu? Apa Anda harus belajar kepada buku? Siapa bilang Anda harus belajar kepada orang itu? Bisa nggak Anda belajar sendiri? Bisakah Anda lebih pintar daripada yang ngajar? Nah itu bahwa potensi manusia itu tidak terbatas. Ya. Bahwa saya katakan kepada anak-anak, saya selalu injeksikan kepada anak-anak bahwa kamu bisa menjadi apapun, kamu bisa menjadi siapa. Minta teman yang lain, ada yang punya pendapat yang berbeda? Ada yang berani berdialog dengan raja itu? Ingat tadi, apa landasan pikiran si raja? Itu yang harus kamu patahkan. Dia berpikir apa? Kalau anak itu udah gede takutnya dia mencuri juga. Dia menjadi pencuri. Berarti dia seperti dia bilang, saya seperti memelihara apa? Ular kecil. Nah ini cara berpikir raja. Bagaimana kamu bisa mengubah cara berpikir ini? Kita harus raja. Kamu ngomongnya ke raja kalau kamu ada di situ. Kita harus jelasin raja kalau nggak semua anaknya penjahat itu gedenya bakal jadi penjahat. Di antara makhluk Tuhan, tidak ada yang lebih dicintainya daripada akal. Akal adalah kreasi Tuhan yang paling patuh. Dengan akal, kebenaran bisa dikenali. Dengan akal, Tuhan dan firman-Nya bisa difahami dan diimani. Segala bentuk bencana kemanusiaan dan peperangan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, baik dahulu maupun sekarang, karena mengesampingkan akal. Dan manusia lebih menuruti hawa nafsu dan emosi. Maka mengikuti petunjuk akal akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia. Salah satu inovasi penting dalam kelas filsafat untuk anak adalah cara menilai. Di sini, rapor tidak sepenuhnya diisi oleh guru. Anak-anak sendirilah yang mengisi dan juga menilai diri sendiri. Mereka menyusun apa yang disebut dengan portofolio pemikiran dan portofolio kepribadian. Portofolio itu pada dasarnya harus berani menjawab dua pertanyaan sederhana namun mendalam. 1. Siapa saya? 2. Apa yang saya inginkan? Portofolio pemikiran atau filsafat personal adalah gagasan orisinal sang anak tentang hal-hal yang penting yang ia lihat di sekelilingnya, tentang Tuhan, alam, manusia, hewan, bahasa, tentang rumah, tentang kota, tempat ia tinggal, dan lain-lain. Pemikiran ini dirawat, disirami, dan dipupuk. Anak diajak untuk menjadi peneliti sejak kecil, bukan sekedar peniru. Mereka belajar merujuk kadang orang tuanya, kadang buku, kadang pengalaman sehari-hari. Sementara portofolio kepribadian adalah cermin mereka pegang sendiri. Di sana, anak menulis dengan jujur. Apakah ia merasa sudah jujur, berani, atau penakut, kalem, atau mudah meledak-ledak? Mereka belajar mengenali diri bukan dengan vonis orang lain, melainkan dengan keberanian mengakui apa adanya. Dan dari sinilah anak-anak pada akhirnya belajar mencintai diri sendiri seadanya dan seterusnya. Di ruang kelas seperti ini, rapor bukan lagi sekedar angka, tetapi cerita perjalanan menjadi diri sendiri. Halo Pak Muhammad dan teman-teman, aku Anaya, umur 8.
Aku mau presentasi tentang portfolio kepribadian untuk student klub logika dan filsafat. Yang pertama, tentang siapa aku. Aku pemalu tapi cerewet. 2. Aku suka hewan karena lucu. 3. Aku bisa bermain badminton dan piano dengan baik. 4. Aku suka sekali menggambar. 5. Perasaanku bahagia saat menggambar. Yang kedua, tentang apa yang aku inginkan. 1. Aku ingin semua orang damai. 2. Aku ingin jadi anak baik. 3. Aku ingin dunia ini tanpa polusi. 4. Aku ingin semua mimpiku tercapai. 5. Aku ingin jadi ilustrator. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Rafatah Hafizuan, biasa dipanggil Zuan. Aku umurnya 8, tinggalnya di Wonosobo. Hari ini aku akan presentasi tentang portofolio pemikiran. Ini tugas dari student klub logika filsafat anak-anak. Yang pertama nanti ada hewan, kedua air, ketiga tanaman, keempat manusia, kelima oksigen. Kita mulai dari hewan dulu ya. Apa itu hewan? Hewan adalah makhluk hidup seperti kita. Yang paling mirip dengan kita adalah orang hutan. Kenapa ada hewan? Perlu karena dia yang menjaga ekosistem. Jika satu punah, yang lain juga punah termasuk kita. Halo semuanya, namaku Gendis Pratia Paramita Wibowo. Aku mau presentasi tentang kepribadian. Siapakah aku? Aku adalah anak yang cerewet. Aku adalah anak yang suka berimajinasi. Aku adalah anak yang suka menggambar. Aku adalah anak yang suka membuat prakarya. Aku adalah kakak yang suka mengajak adik bercanda. Aku anak yang suka bergerak aktif. Selanjutnya, bagian kedua. Apa yang aku inginkan? Aku ingin menjadi anak yang lebih teratur dan rapi. Aku ingin menjadi orang yang sabar dalam melakukan sesuatu. Aku ingin berkeliling dunia. Aku ingin belajar budaya asing langsung dari orangnya. Aku ingin bepergian ke alam sekitar. Aku ingin menjadi komikus dan penyanyi. Sekian cerita dari saya, teman-teman. Terima kasih. Komputer saya ikut mendung, makanya nggak kelihatan. Si filosofia nggak kelihatan. Ada, Kak. Oh, ada. Tidak semua sesi filsafat berjalan serius dan kaku. Ada sesi ketika anak-anak tertawa karena contoh yang lucu. Ada ketika mereka salah paham, lalu bersama-sama membenahi kepengertian. Atau ada saat-saatnya ketika kelas tiba-tiba menjadi sangat hening karena seorang anak bertanya sesuatu yang menyentuh semua orang. Kalau Tuhan sayang sama anak-anak, kenapa ada teman kita yang sakit dan tidak sembuh-sembuh? Di titik itu, filsafat berhenti menjadi teori dan menjadi perjumpaan yang sungguh-sungguh antara hati dan pikiran. Atau cara berpikir Borneo, ya gimana Borneo? Cara berpikir menurutku keturunan sih Pak. Keturunan itu lebih dominan, lebih banyak mempengaruhi keberanian seseorang. Iya Pak. Bona menyampaikan. Jadi ini ceritanya tentang Sorry, ini tiketnya dulu. Tahu tiketnya apa? bersenyum. Tersenyum. Menjelang akhir perjalanan film ini, kita mendengar suara dari berbagai penjuru. Para tokoh pendidikan dan praktisi berbicara tentang urgensi filsafat untuk anak, tentang bagaimana kelas-kelas ini membantu mereka melihat pendidikan dengan cara yang lebih manusiawi. Para orang tua bercerita bagaimana
anak-anak mereka menjadi lebih berani bertanya, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mengenali diri sendiri. Dan yang paling penting, kita mendengar suara anak-anak sendiri. Aku sekarang tahu kalau aku boleh tidak setuju, asal aku bisa menjelaskan. Aku jadi berani bilang, aku sedih, kalau memang lagi sedih. Di antara kalimat-kalimat sederhana itu, kita melihat satu hal, pendidikan telah menyentuh sesuatu yang esensial di dalam diri mereka. Oke, nomor 1. Apakah kelas filsafat ini punya pengaruh terhadap perkembanganmu? Ya, terutama cara saya cara saya menilai orang lain, ya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya. Biasanya saya kalau menilai orang ya atau berteman sama orang, saya itu hanya menilai dari permukaannya saja, tapi belum secara keseluruhan. Kelas filsafat ini ngebantu saya banget buat mengambil keputusan dengan lebih matang dan rasional. Itu juga. Keren. Untuk nomor 5 apa tadi, Pak? Nggak kelihatan ini, Pak. Oh, coba nomor 5 dibacakan aja, Deka. Nomor 5 tadi apa, Deka? Ketutup tuh Pak, bentar. Nomor 5, apakah kelas ini turut menanamkan nilai-nilai seperti keberanian, kepedulian, dan tanggung jawab? Saya untuk keberanian saya lebih berani untuk menentang orang yang salah. Kadang saya Abbas, kamu kan dasar anaknya berani kan? Iya, Pak. Ya, mohon maaf, saya bukan nebak-nebak ya, saya langsung bisa tahu. Mohon maaf ya, mudah-mudahan ayah nggak dengar ya. Apa, Pak? Dari tadi loncat-loncat tapi dengar. Saya bilang Abbas itu memang dasarnya berani, tapi ikut kelas saya dia lebih muncul keberaniannya. Ya betul Abbas? Ya betul, Pak. Nah begitu loh, jadi dia lebih berani lagi. Oke. Terus apa lagi Abbas yang kamu rasakan? Terutama kepedulian, saya jadi lebih peduli terhadap perasaan orang. Oh, jadi saya kamu jadi lebih gampang peduli sama perasaan orang. Saya jadi tahu kapan saya harus berempati, kapan saya harus bersimpati gitu, Pak. Oke, keren. Thank you Abbas. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku filosofi. Aku adalah salah satu siswa di PKBM di Wulang Becik. Salah satu kelas yang aku ikuti di Wulang Becik adalah kelas logika dan filsafat untuk anak bersama Pak Muhammad. Aku senang mengikuti kelas ini karena dulunya aku itu anak yang pemalu. Tapi Pak Muhammad mengajarkan kepadaku untuk berani mengutarakan pendapatku. Jadi sekarang aku menjadi lebih berani untuk berbicara. Aku juga belajar untuk berani bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Aku sangat suka mengikuti kelas ini, dan kelas ini juga seru karena temanya tidak terlalu berat untuk anak-anak. Dan selama kelas ini kita juga bisa bercanda bersama, jadi nggak terlalu canggung. Terima kasih Pak Muhammad sudah mengajarkan kepada Filo untuk selalu berani dan mengutarakan pendapat Filo sendiri. Terima kasih. Ya, bagikan filsafat itu Pak, biar membuat saya mesin otak saya berjalan, dan saya boleh ngomong sebebasnya dan bercanda-canda dan santai-santai dan gaya-gaya. Pertama ya Pak, apakah kelas filsafat ini punya pengaruh terhadap perkembanganmu? Iya Pak, soalnya aku menjadi lebih berguna di kelas ini. Aku bisa jadi moderator Pak Muhammad, aku bisa
bantu share video atau foto tentang filsafat. Lalu aku bisa berpikir lebih luas dan kritis. Lalu keempat, apakah kelas ini membantu kamu mengembangkan keterampilan seperti kerjasama tim, pemecahan masalah, atau berpikir kritis? Iya, soalnya waktu itu kan pernah yang kita dibagi jadi tim kan Pak, yang tentang masalah keluarga. Nah, lalu kan aku jadi kayak pemimpin di situ. Nah, waktu itu tuh kita kan kita tuh kayak diskusi gitu Pak, apa yang mau kita sampaikan. Lalu akhirnya udah ketemu, terus yang pendapatnya itu tuh dari aku, terus aku dapat banyak apresiasi. Lalu yang ketiga, apakah prestasi belajarmu meningkat? Kayaknya ya, soalnya kayaknya pas aku dulu itu aku tuh kayak nggak terlalu bisa mengetahui pelajaran gitu. Terus tapi sekarang aku bisa. Nah, terus ini terakhir nih. 2, apakah setelah mengikuti kelas ini kamu menjadi lebih tertarik untuk belajar? Iya sih, soalnya kelas ini tuh nggak bosan Pak, nggak kayak kelas lain. Kalau kelas mungkin tuh lebih fokus belajar ya, kayak serius Pak. Tapi kalau di sini udah baru masuk kelas udah ada ketawa-ketawa. Oh iya. Kelas filsafat itu seru, menyenangkan, dan bikin anak-anak tertawa. Terus dia nggak bikin bosan kelasnya, ada cerita, ada video, dan gurunya Pak Muhammad selalu bikin murid-muridnya ketawa. Assalamualaikum, saya Ummu Farah Hadi dan saya sudah lumayan lama mengikuti kelas Pak Muhammad, dan saya sangat merasa senang telah mengikuti kelas Pak Muhammad karena bisa bikin saya lebih kreativitas, lebih bisa bikin saya kreatif, berpikir kreatif, dan saya sangat senang karena kelasnya itu sangat menyenangkan dan seru dan selalu bikin saya tertawa, dan pelajarannya itu sangat bagus untuk saya, dan ya bisa lebih bisa bergaul. Ya, sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatku tentang kelas filsafat itu, kelas filsafat itu adalah kelas yang menyenangkan, seru, dan lucu. Jadi kelas filsafat itu adalah kelas yang berpikir. Ya, jadi misalnya ya kayak misalnya tubuh kita tuh ya misalnya makan banyak ya kok, tapi kalau nggak latihan olahraga gitu ya nggak kuat kan ya, jadi harus dilatih. Sama juga dengan pikiran itu kalau misalnya udah banyak belajar nih tapi nggak dites atau dilatih itu ya lemah. Bisa dibilang lemah ya. Jadi latihan-latihan ini semuanya ya ada di kelas filsafat. Tapi latihan-latihan di kelas filsafat itu bukan seperti yang ya kayak tes atau langsung disuruh gitu tegas. Enggak, kan tadi aku bilang kelas filsafat itu kelas yang lucu dan seru. Nah, di kelas Pak Muhammad ini, yaitu gurunya ya Pak Muhammad, itu ya Pak Muhammadnya itu sering bercanda, dan bercandanya itu kadang-kadang agak garing tapi kadang-kadang enak juga dimakan. Ya, yang agak garing itu biasanya kalau Pak Muhammad baru masuk kelas itu pasti Pak Muhammad selalu bilang dia baru mendarat dari negeri apa gitu. Nah, itu garing banget. Nah, ya intinya ya kelas filsafat itu adalah kelas yang membuat pemikiran kita terlatih dan bisa berpikir lebih dalam. Berkat kelas filsafat, aku juga bisa berpikir lebih tinggi dan berimajinasi lebih tinggi. Oke, itu saja pendapat saya. Silakan. Saya pilih nomor 1. Apakah kelas filsafat ini punya pengaruh terhadap perkembanganmu? Dulu aku kalau misalnya ngomong atau mau cerita sesuatu itu takut salah gitu loh, takutnya ntar kayak
aduh aku kalau misalnya ngomong kayak gini takut salah gimana gitu. Tapi sekarang sejak aku ngikutin kelas filsafat ini, saya jadi bisa bercerita di depan teman, di depan Pak Muhammad, tapi saya tidak malu. Tidak malu. Keren. Kenapa malu? Ya kan, kita kan masih belajar. Ya kan, kita masih tumbuh dan berkembang. Oke. Tunjukkan kepada saya orang hebat manapun yang sukses di dunia tanpa pernah melakukan kesalahan. Terutama di masa anak-anak. Nggak mungkin ada. Kayak santai-santai aja, tapi masih bisa mempelajari sesuatu hal. Walaupun cuma santai-santai aja, itu kelas ini kayak bisa mengajarkan banyak hal. Berikutnya ke Kim. Silakan Kim. Menurut aku gurunya itu baik. Jadi dia itu mau orangnya biar nggak jadi bodoh. Hai, nama saya Gendis Pratnya Paramita Wibowo. Menurut saya sih di kelas filsafat itu seru. Gurunya juga gak banyak marah-marahnya gitu sama kita. Gurunya itu fun banget ngajarinnya, seru-seru. Walaupun ada yang lebih tua kan di sana yang umurnya mungkin udah belasan tahun, tapi masih belajarnya sambil ketawa-ketawa. Saya juga sejak mengikuti kelas filsafat, saya menjadi berani, punya rasa tanggung jawab, dan banyak deh hal-hal positif yang saya dapat dari kelas sana. Saya jika mendengar kata-kata teman-teman yang kadang mereka perlakukan yang positif dan Muhammad itu, saya berpikir mungkin saya harus lebih baik lagi. Saya juga jika saya belajar, saya lebih gampang menangkap ilmunya. Dulu saya ketika belajar itu sering lupa sama pelajarannya. Terkadang saya ingat. Kelas filsafat ini saya lebih sering mengingat sih. Dan jika ada masalah itu saya selalu tahu jawabannya, tidak yang aduh nanti gimana ya, aduh kayak pikiran banget, tapi saya udah tahu jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Aku telah mengikuti kelas ini selama 3 tahun dan pendapatku tentang kelas ini seru. Aku mendapat banyak wawasan dan menghilangkan stres. Pak Muhammad juga menghargai pendapat kita yang berbeda. Pak Muhammad beri coklat. Terima kasih atas kelas filsafat. Aku Zahra, aku umurnya 12 tahun, kelas 6. Aku sudah mengikuti kelas ini sejak kelas 3 SD. Mengapa aku sangat suka dengan kelas ini? Karena kelas ini itu sangat seru dan Pak Muhammad itu orangnya sangat humoris. Dan juga Pak Muhammad itu menerima semua pendapat dan didiskusikan. Dan juga hampir semua materi yang dijelaskan Pak Muhammad itu sungguh relate dengan aku. Terima kasih. Hai, saya Eta, ibu dari Odis. Kenapa kami memilih Odis ikut kelas logika filsafat? Karena di kelas ini anak saya punya ruang untuk mengekspresikan dirinya, sekaligus curhat tentang bapak ibunya. Saya salut sama rekan saya, Dr. Syekh Muhammad Alkaf, dalam mempola filsafat yang menurut orang filsafat itu sulit buat anak-anak, tapi ternyata pengalaman beliau mengelola anak-anak dengan pendidikan filsafatnya sangat memberikan respon yang positif. Saya pun memahami bahwa anak dari mulai sejak kecil itu harus mulai diajar cara berpikir. Dan yang lebih menariknya lagi, rekan saya ini, Dr. Syekh Muhammad Alkaf ini meramu cerita, meramu dongeng, meramu kata-kata melalui pelajaran filsafat buat anak-anak, ya. Sangat luar biasa. Ya, ini terobosan yang baru dan insya Allah saya percaya 15 tahun yang akan datang akan lahir generasi-generasi yang kritis, karena sejak
anak-anak sudah diajari berfilsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang ketemu Ustadz Muhammad Alkaf di Cirebon karena saya sudah lama mengikuti beliau, khususnya kiprahnya di bidang pendidikan dan lebih khusus lagi kiprahnya di suatu bidang yang menurut saya sangat amat dibutuhkan tapi selama ini belum ada yang menggarapnya. Boleh dibilang di sebagian besar dunia Islam apalagi di Indonesia, yaitu terkait dengan pengajaran filsafat untuk anak-anak. Dan filsafat ini manfaatnya luar biasa besar, mengajarkan cara berpikir secara tertib, meluaskan wawasan, mendalamkan penghayatan, ya. Nah, dan seharusnya memang filsafat ini diajarkan sejak anak masih kecil, tentu dengan cara pengajaran yang sesuai dengan umur mereka dan secara bertahap ditingkatkan bersama dengan makin dewasanya anak-anak itu. Mudah-mudahan program ini sukses, sekarang di Salatiga, mudah-mudahan nanti tersebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa berpikir secara tertib, punya wawasan luas, dan punya kedalaman dalam hal apapun yang mereka pikirkan dan mereka kerjakan. Mengingat sekarang ini dengan adanya budaya sosmed, terus ada model-model chatbot seperti ChatGPT yang sebetulnya manfaatnya sangat besar. Kalau dipergunakan secara keliru dan orang menjadi malas berpikir, maka kemampuan orang untuk berpikir tertib, berwawasan luas, kemudian memiliki kedalaman, itu akan makin jauh dari apa yang kita harapkan, dan itu bisa berarti ancaman yang luar biasa mengkhawatirkan untuk generasi muda kita di masa-masa yang akan datang. Jadi saya sangat senang, sangat mendukung, berharap ini tersebar luas, dan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlimpah kepada Ustaz Muhammad Alkaf dan teman-teman lain yang merintis dan menyempatkan diri menyediakan waktu untuk sebuah proyek yang sangat penting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ketahui tentang anak-anak? Anak-anak adalah bahagia. Itu yang pertama terlintas terkait dengan anak-anak. Anak-anak itu dilahir sebagai ciptaan Tuhan yang bahagia. Mereka selalu tersenyum, selalu ingin tertawa. Kedua, yang terlintas pada anak-anak adalah fair. Mereka kalau berkelahi, tidak lama kemudian mereka gampang memaafkan. Gampang ribut, tapi juga gampang damai. Kemudian sederhana. Anak-anak tidak mau tampil muluk-muluk. Mereka sederhana, mereka fleksibel, mereka tidak ruwet, mereka begitu gampang beradaptasi. Kemudian anak-anak bebas berekspresi, bebas berbicara, bebas bertindak. Tidak ada hambatan untuk melakukan apapun, bebas tertawa. Ya, dia tidak terikat dengan apapun dan siapapun, kecuali orang tuanya. Ya. Karena itu kalau anak-anak main-main, dia mengumpul, membuat sesuatu, tidak lama kemudian dia roboh dan dia hancurkan. Karena anak-anak tidak mau terikat dengan apapun. Kemudian lucu. Anak-anak selalu menawarkan kelucuan, selalu menawarkan keceriaan, selalu menggemaskan. Kemudian semangat. Anak-anak selalu menunjukkan sikap yang energik, semangat. Meskipun pada akhirnya mereka tidak mampu, tapi kesemangatan itu ditunjukkan. Mereka mau berlomba, mereka mau berlari, melakukan apapun, meskipun pada akhirnya mereka harus jatuh. Tapi kesemangatan itu selalu menggelora pada anak-anak. Kemudian
Kemudian tangisan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak. Ketika tidak suka kepada sesuatu, spontan dia menunjukkan reaksi dalam bentuk tangisan. Dia tidak menyimpan dendam. Ketika tidak suka kepada sesuatu, langsung ditunjukkan dalam bentuk ekspresi tangisan. Dan yang juga identik dengan anak-anak adalah lugu. Anak-anak itu begitu lugu. Dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Dia begitu transparan. Apa yang tidak suka langsung dikatakan. Begitu juga saat suka, dia tidak bisa menyembunyikan kesukaannya itu, keceriaannya juga langsung diekspresikan. Inilah dunia anak-anak. Filsafat untuk anak-anak berarti kita berusaha memahami dunia anak, dunia kebahagiaan, dunia permainan, dunia dongeng dan kisah. Kisah anak-anak adalah kisah yang menyenangkan. Saat anak bahagia, maka potensinya akan muncul bakat-bakat alaminya, apapun itu, menggambar, menulis, bernyanyi, bermain musik, dan kemahiran-kemahiran dan keterampilan-keterampilan lainnya pun akan tampak, akan terbit dari diri anak. Karena itu, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pendidik adalah merawat perasaan anak-anak, mempertahankan anak-anak bagaimana mereka sebahagia mungkin, sebanyak mungkin mereka bahagia. Karena ketika mereka bahagia, kemampuan-kemampuan mereka akan terpelihara, akan bermunculan. Maka tugas kita sekali lagi menjaga anak-anak supaya tetap bahagia. Ibarat sebuah kolam, ketika kolam itu dalam keadaan tenang, maka kolam itu akan memunculkan gambar yang indah. Tapi ketika kolam di situ kita hempaskan di atas kolam itu air yang deras, di kolam itu banyak orang yang berenang, maka gambar-gambar tidak akan muncul dengan baik. Itulah ibarat rumah. Ketika rumah penuh dengan kegaduhan, penuh dengan keributan, penuh dengan perkelahian dan perselisihan, maka anak-anak tidak akan merasa nyaman dan aman, dan kemampuan mereka pun akan terpendam karena mereka tidak bahagia di rumahnya. Semua bahagia Kak. Ya. Keren. Enggak, aku kekurangan duit Pak. Kamu kurang duit? Iya Pak, ada apa? Berapa nomor rekeningmu? 017. 017. Rajin-rajinlah berdoa kepada Tuhan ya. Ternyata membuat anak itu bahagia itu gampang. Kumpulin anak-anak, kita tertawa bersama, apalagi kalau sambil makan sambil minum, lebih bahagia lagi. Persoalannya nih, banyak orang-orang tua yang kelihatannya sulit membuat anak bahagia. Padahal membuat anak bahagia itu gampang apa sulit? Asal tahu caranya. Anak itu perlu senyum. Anak itu perlu dibiarkan main, biarkan menyanyi, biarkan menari. Ada yang bisa nyanyi? Coba. Bisa. Nyanyi. Ini. Iya. Nyanyi. Apa namanya? Hah? Ayo Putra, ada kamera. Bos. Bisa nari? Bisa, lu tak apa-apa, nanti masuk dulu. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. 1, 2, 3, nyanyi. Ayo.
Yang nggak disuruh jangan. Ayo, 1, 2, 3. Wah, suaranya bagus sekali tadi ya. Yang bisa nari? Nari bisa? Bapak. Kalau anak-anak senang, mereka akan senang sekolah, mereka akan senang kemanapun. Tapi kalau yang ngajar sudah mukanya ditekuk, kira-kira senang nggak? Kepinginnya mau pulang aja, kurang ngajar gurunya ini, masa mukanya begini ngajar. Tapi kalau begitu masuk kelas, selamat, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, ayo tertawa bersama. Kalau punya guru seperti ini senang atau tidak? Kalau di rumah anak-anak pulang ke rumah disambut sama manggilnya apa, bapak atau ibu? Disambut sama orang tuanya, sama bapak ibunya. Anak-anakku selamat datang ke rumah. Seneng nggak? Tapi kalau datang ke rumah, ayo kamu mandi. Seneng nggak? Itu loh, orang itu seneng. Berarti sering disambut gitu ya. Ini loh, orang tua perhatikan nih. Anak-anak itu kepinginnya disenangkan. Anak-anak itu nggak mau dimarahi. Anak-anak itu nggak mau dimaki. Maka belajar filsafat untuk anak-anak artinya kita berusaha menyenangkan anak-anak. Kita berdialog dengan anak-anak. Kita yakin anak-anak ini pinter semua. Kalau saya sebut kalian hebat, kamu pinter, kamu hebat, kamu seneng nggak? Tapi kalau saya bilang, kamu goblok, kamu bodoh, seneng nggak? Tuh, ini orang-orang tua dengerin nih. Jadi jangan digoblok-goblok anaknya sendiri. Jangan dibilang ini anak nakal, nggak ada anak nakal itu ya. Semua ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas. Maka Tuhan melahirkan setiap anak itu anak yang hebat, anak yang cerdas. Gak peduli dari keluarga siapapun dan dari keluarga manapun. Betul? Ya, coba tirukan saya. Saya anak hebat. Saya anak bahagia. Kalau nggak percaya, ini buktinya. Ya, lihat. Mereka ini anak-anak yang hebat, mereka ini anak-anak yang bahagia, ya. Mereka nggak peduli mereka kekurangan apa, nggak bisa main ke mall, nggak bisa main kemana, tapi mereka anak-anak yang bahagia, betul? Untuk bahagia tidak hanya dimiliki oleh anak-anak yang kaya, betul? Mereka bisa bahagia dengan bermain bola, mereka bisa berbahagia dengan main layang-layang, mereka bisa berbahagia dengan main apa itu? Ceburan, nah, bisa nyebur ke laut. Bisa berenang, bisa main apapun. Artinya, untuk menjadi anak yang bahagia itu sangat gampang. Dengan hanya tersenyum, kita sudah bahagia. Betul? Dan anak-anak ini, anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Betul? Ya, mendoakan orang tuanya yang berlayar, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah. Betul? Amin. Mudah-mudahan orang tuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan rezekinya digampangkan. Amin. Nah, ini adalah pesan kebahagiaan dari anak-anak pesisir untuk seluruh anak-anak di dunia. Hore! 1, 2, 3, bahagia. 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 Itu saya biarkan. Bahagia. Hore! Dan andai bukan karena anak-anak, tak akan kutakutkan pada uban yang datang atau usia yang menua. Bintang-bintang yang berkilau itu seakan ingin turun. Seandainya darahku dapat menjadi tebusan, agar si kecil dapat memilihnya dari gemerlapnya apapun yang memikat hatinya. Lalu ia bermain dengannya dengan sukacita. Dan padaku tersimpan harta yang penuh kasih dan belas sayang.
yang membuatku berharap dapat menaruhnya di hadapan cucuku, agar ia memilih darinya apapun yang disukai hatinya, dan mengambilnya dengan gembira. Kadang ia berlaku tidak adil, namun sifat itu tetap memesona, dan tak pernah kulihat seorang anak menyimpan kezaliman dalam cinta. Kadang engkau marah, kadang engkau ridha, dan keduanya indah, sebab sifat anak kecil selalu memaafkan kami dan melupakan. Dan demi Allah, andai engkau terluka, akan kujadikan diriku si sakit ini sebagai tebusan bagi lukamu. Wahai Tuhanku, demi masa kanak-kanak semata, limpahkanlah keberkahan perdamaian ke timur dan barat, dan jauhkan segala penderitaan dari setiap orang yang mencari kebaikan meskipun mereka pendosa atau orang yang mencintai dunia ini, dan jagalah tawa anak-anak. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, agar tak sirna dalam kesunyian padang pasir bila aku tersesat. Jangan biarkan duka dunia menimpa mereka, atau membiarkan kesedihan tinggal di hati mereka. Ampunilah aku, Tuhan, aku hanya manusia yang sering lemah. Tuhanku, demi setiap anak yang tak melihat dunia kecuali dengan harapan, jika mereka menghadapi kesulitan, mudahkanlah jalan mereka. Jadikanlah setiap hati pelindung bagi mereka, dan setiap tempat menyambut mereka dengan keramahan yang penuh ketulusan. Biarkan anak-anak tertawa, biarkan anak-anak bahagia, biarkan anak-anak bermain, biarkan anak